Benar saja, Lincoln sudah dalam pengawasan anak buah Christina. I told them to stay away. Seorang sniper sudah bersiap di atas gedung, hingga akhirnya Christina mengeluarkan perintah. Take it. Take it. Film berlanjut ke episode 18. Di awal film, bidikan snipernya terhalang oleh pohon. Di satu sisi, Doncev melihat keberadaan sniper itu. Mahon yang mendapat laporan langsung mengejarnya. Tertangkap oleh Lincoln, sialnya malah dirinya yang tertusuk. Tak lama berlari, akhirnya orang itu dapat dilumpuhkan. Setelah mendapatkan ponselnya, tim langsung tancap gas. Sementara itu, Sarah dan Michael tiba di apartemen milik bestinya Sarah. Namun di sini, Michael merasa cemburu dengan Sarah yang membanggakan rekannya itu. Lalu, Sarah pergi ke toilet dan menemukan tes pack. Lantas, apa kaitannya dengan Sarah? Akibat kejadian pengkhianatan yang dilakukan Oren, Jenderal memanggil pemegang kartu lainnya. Karena pada dasarnya Sila yang membuat para pemegang kartu bertahan. Dan ketika Sila sudah berpindah tangan, maka para pemegang kartu berpikir untuk berpindah haluan. Nah, Jenderal mencium bau-bau pengkhianatan pada Stuart. Lalu karena Stuart tidak memberitahu siapa pemegang Sila, Jenderal pun membunuhnya. Mahon yang memeriksa ponsel penembak itu mengatakan dirinya membutuhkan bantuan perusahaan untuk mengidentifikasi nomor yang meneleponnya. Tak lama, Jenderal menghubunginya. Di sini dia kecewa karena satu-satunya informan atau penembak jitu yang Lincoln temui malah dibunuh. Akibatnya, mau tidak mau Jenderal menekan Lincoln untuk mendapatkan silanya hari ini. Terjadi sedikit perdebatan karena Lincoln tidak mengatakan ibunya yang memegang sila. Mahon pun melerainya dengan mengatakan jika Lincoln jujur, maka perusahaan akan memutus mereka karena sudah tidak berguna lagi. Maka dari itu, Mahon menegaskan kalau mereka hanya membutuhkan sila dan harus tetap pada rencana. Kembali ke Michael yang sedang mencoba memecahkan kodenya. Michael mendapat jawaban, I-10 adalah nama jalan tempat mereka ditemukan. R4 yaitu rute 4 di jalan tersebut. Dan MS adalah Michael Scofield. Lalu masih ada teka-teki lain, salah satunya yaitu Rockwell. Dan yang membuat Michael bertanya-tanya, jika MS adalah Michael, lalu siapakah VS? Berpindah ke Christina yang sedang bersiap untuk melakukan pertemuan. Dia berkata pada anak buahnya, 1 hari lagi akan ada kejadian yang langka. Momen yang begitu hebat hingga melebihi segala hal. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Apa yang dimaksud oleh Christina? Lanjut. Di samping itu, tim masih mencari informasi tentang siapa yang memerintah penembak tersebut. Di satu sisi, T-Bag masih terus melayangkan protesnya karena Lincoln tidak bisa menemukan titik terang. Tak lama, dia menerima pesan dari Michael untuk menemuinya di pusat kota. Lincoln bingung harus bagaimana karena sekarang dia dan Michael berbeda arah tujuan. Terlihat Michael dan Sarah yang menunggu dan hanya Mahonlah yang memenuhi undangan Michael. Di sini Mahon menjelaskan kalau Sila sekarang dipegang oleh ibu Michael dan untuk mendapatkannya harus melalui ibunya. Lalu Michael diberitahu kalau dia tidak bisa bertemu dengan Lincoln karena sekarang dia sedang sibuk bertahan hidup. Lebih dari itu, Mahon juga memberitahu kalau ibunya berniat membunuh Lincoln dan kemungkinan ibunya juga akan membunuh Michael. Di sini juga Mahon menjelaskan kalau dia dalam kondisi antara menjaga keluarganya dan menghancurkan perusahaan. Mahon pun meminta informasi apa yang Michael ketahui. Terlebih, dia juga berharap Michael dan Sarah mempercayainya. Namun, Michael hanya berkata, dia tetap akan menghancurkan perusahaan dengan atau tanpa Mahon. Kembali ke apartemen, Michael sudah bisa menebak kalau polisi yang mengejar mereka adalah suruhan ibunya. Dia menyimpulkan jika saja polisi itu berhasil membawanya sesuai instruksi Christina, maka Michael hanya akan dipindahkan, tidak ada niatan dibunuh. Namun itu tidak mengubah apapun. Yang ada, sekarang Michael makin ingin menjatuhkan perusahaan.
Kemudian, Sarah menemukan kata kunci Rockwell yang berada di Miami Selatan. Sementara itu, tim sedang mengejar seseorang yang diduga pemberi perintah. Dan menurut Donself, lokasinya terlihat sangat besar. Hingga akhirnya, mereka sampai di depan kedubes India. Terlihat Christina yang baru keluar dari mobil. Lalu, mereka bertiga akan masuk ke dalam, sedangkan T-Bag menjadi pengalih perhatian penjaga. Sebelum pergi, Mahon menyimpan sebuah kamera di dashboard mobilnya. Sementara T-Bag mengalihkan perhatian penjaga, Mahon dan yang lainnya menunggu momen yang pas untuk masuk. Melihat kamera CCTV berputar, lalu T-Bag yang berhasil membuat penjaga memanggil bantuan, saat itulah tim mulai bergerak. Sialnya, T-Bag harus ditangkap oleh penjaga. Namun, tim berhasil masuk ke dalam. Go. It's an abomination. That's what it is. It's an abomination. Di waktu yang sama, Christina bertemu dengan kedubes India dan dia mempresentasikan isi dari sila tentang gambaran prototipe sel surya. Yang dimana dengan teknik yang dia gunakan bisa menghasilkan air minum dalam hitungan detik. Lalu ada tanaman biologik yang bisa bertahan hidup pada iklim terburuk, hingga berakhir di vaksin revolusioner. Jadi, Christina membuat kesepakatan bisnis dengan India. Keuntungannya akan dibagi dua, yang dimana India akan menangani produksi dan distribusi, sedangkan Christina akan berperan sebagai mitra diam. Di samping itu, tim akan melakukan tindakan terakhir yang mengharuskan mereka tidak menembak siapapun agar bisa keluar. Kembali ke Christina yang sedang meyakinkan Nevin untuk proyeknya. Dia hanya meminta Nevin untuk berpidato di hadapan para pemikir cerdas dunia besok. Nah, proyek sel surya itu adalah solusi bagi dunia dalam krisis bumi yang mereka hadapi. Namun Nevin mengatakan Dr. Vincent Sedensky telah melakukan riset mengenai teori bargain, yang menurutnya itu cukup meragukan. Christina menjelaskan teknologi yang dia tawarkan akan membuat negara India lebih maju 50 tahun. Dan negara lain pun sudah ada ketertarikan. Tapi menurut Nevin ini sangat mendadak. Lalu, Christina mempertegas kalau dia mendatanginya karena menghargai ayahnya. Karena itu, Nevin seperti berpikir kembali. Tak lama, anak buahnya datang memberi kabar terkait Dr. Vincent Sedensky yang meragukan teori bargain akan tiba pukul 16.30. Worry about Sendinsky. Apakah itu adalah sinyal untuk membunuhnya? Di sisi lain, Michael dan Sarah tiba di Rockwell, lalu dia menemukan sebuah mobil. Ketika berhasil masuk ke dalam mobil, Sarah menemukan sebuah koper. Di dalam koper itu ternyata ada sebuah pistol. Dan Michael mendapat kode perintah dari kertas itu tentang seseorang berinisial VS dan 1630 yang menandakan pukul 16.30 waktu militer. Kesimpulannya, tujuan perintah di secari kertas itu adalah untuk memindahkan MS yaitu Michael Scofield dan membunuh VS yaitu Vincent Sedensky. Di samping itu, tim mengikuti salah satu anak buah Christina. Namun yang terjadi, Freeze! tim dijebak oleh mereka. Dan Christina meminta tangan kanannya untuk mengurus Lincoln, sementara dia akan menutup dulu kesepakatannya. Tim pun dimasukkan ke dalam ruangan. Move an inch, and I won't hesitate to kill any of you. Akhirnya, Christina mendapat kabar baik. Proyeknya akan dibawa pidato oleh Nevin besok. Lalu Mahon berpikir, karena ini adalah kedutaan, maka dia menduga Christina tidak menginginkan adanya insiden. Benar saja, pintunya tidak dikunci. Sambil berjalan ke arah mobil, Christina tidak peduli dengan adanya Lincoln. Dia lebih memikirkan rencananya terhadap Sedensky. Ketika tim akan keluar, tak diduga para penjaga menciduknya. Beruntung, penjaga itu hanya memberikan kertas yang terjatuh milik Christina. Kalian tahu apa selanjutnya? Yap, Christina, Michael, dan Lincoln akan mengejar Dr. Sedensky. Di tengah perjalanan, ponsel yang ada di dalam koper berbunyi. Michael pun mengangkatnya. Di sini Christina langsung menyadari kalau itu adalah suara Michael. Michael? Begitupun Michael yang terdiam saat menyadari itu adalah suara ibunya. Is that your mom? Sesampainya di apartemen, T-Bag terlihat mengalami luka memar karena dihajar habis-habisan oleh penjaga. T-Bag kecewa karena dirinya sampai luka memar sedangkan tim hanya membawa secari kertas. Namun menurut Mahon, informasi ini akan berguna.
Don Self menyarankan untuk melacaknya melalui perusahaan. Michael dan Sarah tiba lebih dulu di area bandara. Di sini Michael berencana untuk mendapatkan catatan penerbangan. Setelah dialihkan oleh Sarah, Michael pun mendapatkan catatannya. Namun ketika Michael mencari nama inisial VS, Sarah melihat ada agen yang datang. Beruntung, Michael berhasil mendapat informasi terkait Vincent Sendensky. Dan tim Lincoln juga sudah mendapat catatan lokasi mendaratnya Sendensky. Di samping itu, Michael mendatangi pusat operasi pesawat. Dia menodongkan pistol agar petugas mau menyampaikan pesan kepada pesawat yang ditumpangi oleh Sendensky. Michael meminta agar pesawat itu mendarat di ujung utara landasan serta mengikuti protokol darurat. Perintah selanjutnya, Michael meminta agar petugas keamanan mengizinkan Sarah untuk memasuki landasan. Sementara itu, Lincoln dan tim dengan kecepatan penuh sedang menuju bandara. Michael melihat ada agen yang sedang menunggu kedatangan Sendensky. Ada satu percakapan yang menarik di sini. Petugas operasi mengatakan kalau Michael akan masuk penjara karena perbuatannya. Michael menjawab, penjara yang mana? Dingin sekali jawabannya ya guys ya. Dan ketika pesawat berhasil mendarat, Michael menodongkan pistol agar Sendensky ikut bersamanya. Sialnya, Michael dan Sarah harus terlibat aksi kejar-kejaran dulu. Michael, I'm running out of road. Hingga akhirnya, Michael dan Sarah terpaksa menyerahkan diri. Namun saat Michael dan Sarah akan dibunuh, tiba-tiba lagi-lagi plot twist karena Sendensky diambil alih oleh tim Lincoln. Michael pun berkata ini belum berakhir. Sementara itu, karena rasa sayang T-Bag kepada ibunya dan tentunya harta yang dijanjikan Jenderal, T-Bag membocorkan kalau Christina ada di Miami dan dia yang memegang silanya. Mendengar informasi itu, Jenderal akan pergi ke Miami. Tim mencoba menginterogasi Sendensky. Di sini Sendensky berkata kalau dia ke Miami memenuhi undangan pengurus konferensi energi progresif yang digelar besok. Namun ponsel Sendensky tidak ditemukan di jasnya. Ya, sudah kita duga, pasti sudah diambil oleh Michael. Dari ponselnya itu terungkap Sendensky yang mengaku tidak mengenal Christina, tapi dia sempat berbalas email sekitar 20 kali. Menurut Sarah, mereka bukan sebatas hanya saling mengenal. Lebih dari itu, mereka bekerja sama. Pertanyaannya, mengerjakan apa? Kok saya jadi curiga ya kalau si Sendensky ini turut andil dalam rencana Christina? Sarah izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Sarah melihat hasil tes pack-nya yang ternyata positif. Namun pertanyaannya, anak dari siapa? Kok gak diperlihatkan prosesnya? Lanjut. Kembali ke Christina yang masih menunggu kabar tentang Sendensky. Tak lama, Michael meneleponnya menggunakan nomor Sendensky. Di sini, Michael secara tidak langsung hanya memberitahu kalau sekarang ibunya akan berurusan dengannya. Tim sudah mengecek beberapa berkas tentang Sendensky. Masih menjadi pertanyaan, siapakah sebenarnya orang ini? Apa kaitannya dengan proyek Sila? Film berlanjut ke episode 19.